inilah Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang diseminasi atau pengibaran modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya Ibu Deni Christine, calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersemangat ya melakukan sebuah SWD-nya. Ketika saya mengucapkan SD Santo Paulus, Bapak Ibu jawab nanti luar biasa, yes yes. Ya Bapak Ibu ya. SD Santo Paulus luar biasa, yes yes yes. Ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang lebih kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dari kata perlu kita amalkan dan perlu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Di sini saya akan menjelaskan konsep inti budaya positif itu, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dilihat dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Perubahan paradigma. Ketika kita hendak membangun budaya positif Bapak Ibu di sekolah, khususnya di sekolah kita tercinta SD Santo Paulus, maka kita perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak serta mandiri dan bertanggung jawab. Rajinnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, hal ini juga berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam hal ini, ada ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan efektif. Ilusi bahwa membuat kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah stereotipnya yang kita pikirkan selama ini sebagai guru Bapak Ibu. Lalu, disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin positif, pasti semua sudah tahu Bapak Ibu. Namun, disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan terhadap nilai-nilai yang dia. Disiplin positif juga salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, bagaimana tugas kita sebagai guru? Kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, atau latar belakang. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita laksanakan ya, kita pelajari juga ya pada kurikulum Merdeka ya, kita juga sudah menerapkan ya Bu ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan inilah yang kita harapkan dari anak didik kita. Lalu menurut IDO Primary Years Program atau YPTY ya, yaitu berbicara soal nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kawan yang tinggi, kreativitas, kerjasama, serta komitmen. Lalu juga ada life skill atau keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, mendengarkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ya. Motivasi perilaku manusia juga didukung dari beberapa faktor ya, yaitu yang pertama motivasi eksternal. Selama ini kita juga menghadapinya Bapak Ibu, terutama pada kita menghadapi murid ya, berbagai macam karakter murid di SD Santo Paulus. Yang pertama, menghindari ketidaknyaman atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu, yang diharapkan melalui budaya positif, yaitu motivasi internal,
tunggal. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, atau bersifat satu arah berupa hubungan fisik atau psikis. Mungkin selama ini kita tidak pernah lagi melakukan hubungan secara fisik, tetapi mungkin dari perkataan yang telah kita pakai. Nah, tanpa kita sadari, dan terutama bagi saya ya, karena saya sudah mengajar hampir 10 tahun ya Bapak Ibu ya, dan saya memang pernah melakukan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada juga yang namanya konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi ini maksudnya berencana, disepakati sesuai peraturan. Murid dapat dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor anak. Lalu ada juga restitusi. Restitusi ini adalah bagian penting dalam budaya positif Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita sebagai pendidik dapat menciptakan kondisi murid yang bisa memperbaiki masalahnya. Lalu proses kolaboratif juga terjadi, yaitu mengajarkan murid mencari solusi dengan bantuan kita sebagai pendidik. Lalu Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada yang sebagai teman. Yang keempat, ada yang sebagai pemantau. Ada yang kelima sebagai manajer. Di sini ada contohnya Bapak Ibu sebagai penghukum. Misalnya kalimatnya, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, mungkin kalau yang seperti ini tidak pernah lagi kita temukan ya Bapak Ibu ya. Mungkin jalan dulu pernah ya. Hormat atau berdiri di depan kelas, angkat kakinya, pegang telinganya. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu bilang, contoh ini, berapa kali Bapak Ibu bilang kepada kamu selalu mengecewakan ibu. Nah ini ya, ini membuat rasa bersalah. Saya juga pernah melakukan itu pada anak tanpa saya sadari. Dan ternyata kalimat seperti itu bisa menyakiti anak kita Bapak Ibu. Lalu ada yang sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan seperti ini ya. Nah ini sebagai teman sudah baik. Tetapi kalau melampaui batas sebagai teman, maka murid tidak akan menghargai kita. Lalu ada juga sebagai pemantau. Nah biasanya kalau pemantau ini biasanya kepala sekolah yang melihat contoh. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara bendera, kamu ini atribut di sekolah lagi. Jangan dibilang. Ya. Lalu juga ada yang namanya sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu saya sebagai manajer inilah yang perlu kita kembangkan sebagai budaya positif di sekolah kita SD Masa Poli. Apakah kamu tahu kira-kira hal ini juga sudah kita lakukan dari sekolah ini ya Bapak Ibu ya, di saluran kelas ya Bapak Ibu, para guru dan juga pas sekolah kita sudah melaksanakannya ya. Jadi ada murid yang bermasalah, maka murid tersebut dipanggil ke kantor lalu melakukan pemeriksaan restitusi, menggali informasi ya, seperti ya Bapak, sampai mencari solusi dari masalahnya. Terus bagaimana posisi kontrol? Bagaimana posisi kontrol yang kita lakukan Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Atau kamu tidak pernah melakukannya. Apa rencanamu menyelesaikan ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ini tadi yang sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya mau buat ini ya, mau minta Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira posisi kontrol apa sih yang sudah pernah dilaksanakan selama menjadi guru, tapi karena kita waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Saya cukupkan ya Bapak Ibu ya, dalam kita saja ya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu untuk memperkuat ya yang namanya tadi posisi kontrol sebagai manajer, maka kita perlu membuat keyakinan kelas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, memang saya menggurui Bapak Ibu, memang saya belum menemukan di sekolah kita ya, di kelas itu yang namanya keyakinan kelas. Tapi ada beberapa kelas juga yang sudah menerapkan kesepakatan kelas. Nah itu sudah bagus Bapak Ibu. Nah tadi Pak Agus bicara, tolong ya Bapak Ibu supaya ruangan kelasnya didesain sebagus mungkin, gambar-gambar atau apa. Nah itu memang sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu. Namun perlu ditingkatkan lagi dengan membuat keyakinan kelas. Itu kesepakatan kelas kita terhadap murid, supaya ketika mereka berbuat sesuatu atau mereka melakukan kesalahan, mereka punya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu apa seperti itu. Mari kita lihat keyakinan kelas. Nah, ketika kita mau membentuk keyakinan kelas, maka harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja atau mudah diingat. Kalau kita dulu ya, contohnya banyak-banyak, dilarang membawa ini, dan dilarang mengisi iklan ya, seperti contoh dari satu poli ya, yang tersurat di kita awal ya, aktif ya, seperti ya.
mudah diterapkan. Lalu seluruh warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, tidak hanya kepada wali kelas dengan murid saja, tapi gurunya guru bidang ataupun mungkin office boy apa. Mungkin pada ini contohnya dilakukan pada awal tahun pembelajaran ini. Ya, lalu Bapak Ibu, untuk memperkuat restitusi ada keyakinan kelas, ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini ya Bapak Ibu, kenapa disebut segitiga restitusi? Kenapa disebutnya segitiga Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu dia menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika ada murid yang bermasalah, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita panggil murid tersebut, lalu kita menstabilkan identitas, lalu melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu. Ini dia penjelasannya, menstabilkan identitas, membuat kesalahan, itu bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu validasi tindakan yang salah, setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu, juga menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna yang menunjukkan motivasi intrinsik ya. Lalu kita kaitkan dengan keyakinan yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu yang sudah saya laksanakan di kelas yang mulai saya lakukan ya, step by step Bapak Ibu ya, perlahan ya. Memang saya juga lagi belajar Bapak Ibu juga, sama belajar untuk mengontrol diri juga Bapak Ibu ya, bagaimana supaya tidak marah kepada anak gitu. Nah ini harusnya penting di kelasnya Rosa, yaitu Lorenzo ya. Kebetulan memang ini saya masukkan ke kelas saya, kebetulan Pak Lorenzo dalam begitu, jadi saya lakukan langsung. Nah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 ketika pelajaran bahasa Inggris berlangsung, para calon murid bernama Lorenzo berteriak, marah dan menangis penuh emosional karena pekerjaannya belum selesai. Dia marah kepada senior yaitu saya karena pergantian jam ke Pak Grade ya, lalu aku sudah masuk. Dia marah kepada saya Bapak Ibu berteriak, "Miss jangan pergi, kalau tidak nanti laptopnya saya curi, nggak boleh pergi, stop." Sampai Pak sudah kerjanya kata Bang Mungkin sama saya lapin. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya mencoba memang ya menerapkan segitiga restitusi ini kepada Lorenzo, oke? Walaupun memang kurang maksimal ya menurut saya ya. Sebenarnya tadinya kita membuat skenario, tapi kan ada Lorenzo yang sudah langsung saya penting Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu ya, kita saksikan.
proses restitusi segitiga yang saya lakukan dengan Lorenzo ya, dan memang masalah yang dihadapi Lorenzo pada saat itu ya terselesaikan ya. Tapi memang restitusi segitiga ini memang melihat seberapa besar masalahnya. Tetapi kalau masalah yang dihadapi peserta didik itu lebih berat, ya memang sebaiknya kita limpahkan kepada kepala sekolah, Pak Chris yang kemarin ya, Bapak kepala sekolah. Lalu kita melakukan restitusi segitiga bareng ya, kayak kemarin ya Pak Chris ya, udah sangat bagus banget Pak Chris. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya anak kita dimulai dari sekarang bisa bercerita leluasa dan mampu ya, artinya melakukan mencari solusi dengan cara seperti apa? Tentunya melalui arahan dan juga instruksi dari kepala sekolah dan juga mulut yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, marilah kita tetap semangat dan lebih ini lagi ya Bu ya, lebih sabar lagi mengajar anak didik kita ya. Mungkin juga bagi saya ya Bapak ini saya juga memang lagi belajar saat ini bagaimana cara mengontrol ya, mengontrol diri ketika kita menghadapi para peserta didik ya, atau anak-anak didik kita yang bermasalah seperti ini. Pasti sering kita temukan Bapak Ibu. Nah, itu saja presentasi dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Okay, once again. Good morning everyone. Good morning. How are you this morning? How about you? Yeah, just fine, thank you. Okay, sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak, Miss Christine mau mengajak kalian ya untuk menuliskan keyakinan kelas ya. Oke. Kamu tahu kalau kita dulu berpikir tentang rule ya, dalam bahasa Inggris dikatakan rule, aturan. Nah sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Oke. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ya, anak-anak, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas ya? Yaitu kita diskusikan secara bersama-sama. Kita diskusikan secara bersama-sama ya, yaitu melalui kesepakatan kita bersama. Oke? Saya anak-anak ya. Hari ini Miss Christine mau bagi ini satu anak satu ini ya. Itu lembar. Oke, disiapkan. Ya. Ya. Nah, ya. Jangan lupa ditulis namanya. Tulis namanya. Ini namanya ya. Ya, atau sesuai kesepakatan kita. Sebelum belajar bahasa Inggris, maka harus ada keyakinan kelas. Kata-katanya, kalimatnya tidak usah panjang-panjang, tidak menggunakan kata jangan atau tidak ya, tapi kalimatnya harus positif. Nah nanti akan saya minta kalian kumpul di depan lalu kita sepakati bersama. Coba kira-kira apa aturan yang harus kamu patuhi di kelas 6C ya sebelum ayo pakai bahasa di kelas. Pakai bahasa Indonesia aja, boleh pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Ayo. Kata-katanya singkat, padat, gampang diingat. Misalnya apa? Datang tepat waktu. Nah ini mulai salah satu keyakinan. Lalu apa lagi?